Oke, selamat malam rekan-rekan investor sekalian. Kembali lagi bersama saya Septian Rizky, investment spesialis dari PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Untuk Bapak Ibu yang belum subscribe, bisa subscribe, juga nanti bisa like dan share video ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait salah satu emiten di bursa, yaitu PT Bluebird Tbk, di mana dengan kode saham BIRD. Nah, PT Bluebird ini adalah salah satu emiten yang telah listing di Bursa Efek Indonesia, di mana perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta, dan perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa transportasi, di mana masyarakat Indonesia pasti tidak asing dengan kata Bluebird yang identik dengan taksinya yang berwarna biru. Kita langsung saja membahas terkait profil perusahaan ini. Jadi PT Bluebird adalah perusahaan transportasi yang dimana PT Bluebird ini memiliki layanan taksi umum sampai taksi eksekutif, limosin, penyewaan mobil, charter bus, logistik, dan industri dan properti juga. Nah, untuk PT Bluebird ini sendiri sudah sangat terkenal tentunya di Indonesia karena perusahaan ini telah lama berdiri. PT Bluebird sendiri juga dikenal tidak hanya terkait usaha jasa taksi. Bluebird juga menjadi bagian hidup dari masyarakat Jakarta awalnya, yang dimana Bluebird ini bukan hanya sekedar perusahaan taksi, tetapi juga bagian dari gaya hidup mereka. Kalau New York dikenal dengan taksi kuningnya dan terkenal dengan taksi hitamnya, maka Jakarta memiliki Bluebird, armada taksi biru yang menghiasi jalanan sibuk Jakarta setiap waktu. Jadi banyak sekali sebenarnya bisnis dari PT Bluebird ini, tidak hanya taksi, namun Bluebird juga menyediakan layanan penyewaan mobil, penyewaan bus, lalu juga terkait properti. Perusahaan ini juga memiliki usaha terkait bidang-bidang tersebut. Nah, berikut jajaran direksi dari PT Bluebird Tbk. Nah, untuk posisi direksi saat ini dijabat oleh Bapak Insinyur Sigit Priawan Joko Sutono MBA. Beliau merupakan direktur perusahaan sejak tahun 2012 dan saat ini beliau menjabat sebagai direksi dari PT Bluebird, di mana direksi adalah peran yang sangat penting dalam perusahaan ini, karena direksi mengarahkan kemana tujuan bisnis dari suatu perusahaan nantinya. Lalu untuk jajaran komisaris, di sini presiden komisaris dijabat oleh Dr. Noni Sri Ayati Purnomo. Beliau ditunjuk sebagai presiden komisaris perusahaan setelah sebelumnya berhasil membangun pilar pada bidang transformasi digital Bluebird di tengah kondisi pandemi, sambil menjabat sebagai presiden direktur perusahaan waktu itu. Nah, itu tadi terkait jajaran direksi dan komisaris yang dimiliki oleh PT Bluebird. Lalu kita akan coba cross check untuk bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini adalah bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan menjalankan bisnisnya yaitu dalam layanan taksi, lalu juga sewa mobil, layanan antar jemput, charter sewa bus, dan iklan mobil. Nah, di layanan taksi sendiri, perusahaan ini sudah malang melintang di Indonesia, sudah tersebar di seluruh Indonesia untuk layanan taksinya. Di sini kita bisa lihat untuk layanan taksi, PT Bluebird menyediakan taksi reguler yang terdiri dari armada-armada berikut yang bisa kita lihat. Lalu juga ada taksi ramah lingkungan, dan di mana taksi ramah lingkungan ini memiliki fitur yang sangat spesial, yaitu power slide up dengan tenaga listrik bagi pengguna
pelanggan yang berkebutuhan khusus seperti pengguna kursi roda, lansia, atau wanita hamil. Lalu Bluebird juga punya layanan taksi life care, di mana layanan taksi life care ini membantu ribuan orang yang memiliki penjagaan spesial. Dan juga armada ini memiliki fitur spesial untuk membantu kebutuhan khusus lansia, wanita, hamil, dan lain-lain tanpa mengorbankan kenyamanan mereka. Lalu di layanan taksi juga ada layanan taksi premium yang dimiliki oleh Bluebird, di mana Bluebird memiliki taksi eksekutif. Di sini kita bisa lihat armada dari taksi eksekutif yang dimiliki oleh Bluebird melalui Silverbird yang dioperasionalkannya. Di mana ini adalah segmen taksi premium, di mana masyarakat bisa memesan taksi dengan fasilitas premium. Berikut armada yang ditawarkan, yaitu ada taksi dengan menggunakan Mercedes C200, ada yang menggunakan Alphard, dan juga ada menggunakan Tesla. Untuk masyarakat atau customer yang memiliki budget lebih tinggi bisa menggunakan layanan dari Bluebird ini untuk kepentingan misal ingin menghadiri acara penting atau untuk pertemuan penting, bisa menggunakan layanan Silverbird dengan taksi-taksi premiumnya. Lalu yang kedua, bisnis yang dijalankan oleh Bluebird ada sewa mobil. Nah, PT Bluebird ini menjalankan sewa mobil juga, di mana customer bisa menyewa mobil secara harian atau mingguan atau bulanan. Nah, berikut produk dari penyewaan mobil milik Silverbird. Kalau kita lihat di sini ada Avanza tipe G, ada Innova tipe G untuk kategori standar. Dan untuk kategori large sendiri, PT Bluebird punya beberapa armada di sini. Kita bisa lihat kendaraan yang ditawarkan lebih premium, yaitu ada Camry 2,5 tipe G, ada Mercedes E200, dan juga ada Alphard. Dan mobil-mobil berikut bisa disewakan oleh customer. Lalu untuk layanan antar jemput, PT Bluebird juga memiliki layanan antar jemput. Berikut layanan antar jemputnya. Di sini ada layanan antar jemput yaitu City Trans, di mana konsep dari City Trans ini adalah menyediakan transportasi dengan konsep point to point dengan tiket harga terjangkau. Pelanggan bisa menikmati perjalanan yang aman dan nyaman. Nah, di sini kita bisa lihat berikut armada dari PT Bluebird Tbk. Di sini ada armada eksekutif HS Premium, HS Komuter, dan Isuzu Elf. Lalu ada layanan antar jemput antar bandara Soekarno-Hatta yang dimiliki oleh Bluebird. Di sini di mana layanan ini khusus untuk layanan transportasi ke airport Soekarno-Hatta. Nah, untuk selanjutnya, Bluebird tidak hanya menyediakan sebatas mobil, namun juga menyediakan layanan sewa yaitu berupa bus. Customer bisa menyewa bus dari PT Bluebird. Di sini kita bisa lihat kategori bus yang disediakan oleh Bluebird, ada kategori Alfa, Bravo, dan customer atau masyarakat bisa menyewa layanan dari Bluebird ini yaitu bis-bisnya. Jadi tidak hanya mobil, ternyata Bluebird juga menjual penyewaan bis. Wow. Lalu ada terakhir usaha yang dijalankan oleh Bluebird, ada iklan mobil. Nah, ini salah satu usaha yang dimiliki Bluebird, di mana masyarakat bisa memasang iklannya, misal pengusaha atau PT, CV, atau customer bisa memaparkan produknya atau mengiklankan produknya di mobil-mobil yang dimiliki oleh PT Bluebird. Nah, Bluebird ini sendiri saat ini terdata memiliki 18 jam operasional jalan per hari, perjalanan 50.000 km per bulan, 10 lebih perjalanan per hari dengan 200 gerai taksi. Lalu jejak 2 juta lebih per bulan per mobil. Nah, Bluebird sendiri saat ini juga memiliki 24.000 kendaraan di seluruh negara, 20.000 pengemudi dan karyawan, 540 lebih gerai eksklusif, 48 pool di seluruh negara dan di 16 kota. Layanan ini disediakan oleh Bluebird untuk
memasarkan iklannya di armadanya, di mana masyarakat bisa mengiklankan produknya dan membayar fee kepada Bluebird. Lalu itu tadi terkait bisnis yang dijalankan oleh PT Bluebird. Lalu kita langsung lanjut lihat ke kinerja keuangan dari perusahaan ini. Di sini terpapar kinerja keuangan dari PT Bluebird sampai tahun berjalan ini. Saat ini tanggal 22 Juni 2023 dan laporan keuangan terakhir yaitu sampai Maret 2023 atau kuartal 1 2023. Kita lihat di sini data terkait kinerja laporan laba rugi dari PT Bluebird. Kalau dilihat dari penjualannya saat ini penjualan masih sangat tinggi, bahkan sangat tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Tercatat penjualan di sini sebesar 1 triliun rupiah dan untuk laba bersihnya tercatat juga sangat sangat tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kita lihat masih lebih kecil dari tahun ini. Tahun ini bisa mencatatkan laba bersih 123,2 miliar periode dari Januari sampai Maret 2023 ini. Ini tentunya sentimen positif bagi suatu perusahaan karena melihat pendapatannya yang sangat tinggi dan bertumbuh dari tahun-tahun sebelumnya serta labanya yang bertumbuh sangat signifikan dan nilainya juga sangat besar. Ini adalah sentimen baik bagi perusahaan karena bisa dinilai bahwa perusahaan ini untuk tahun ini memiliki kinerja yang baik. Nah, untuk laporan posisi keuangan bisa kita lihat untuk total aset yang dimiliki Bluebird sampai saat ini 7 triliun rupiah, total utangnya 1,5 triliun dan untuk total ekuitas 5,3 triliun. Nah, dari data ini kita bisa lihat untuk total ekuitasnya di sini masih lebih besar dari total liabilitasnya, yang menandakan bahwa likuiditas perusahaan ini masih sangat baik. Dilihat dari ekuitasnya masih lebih besar dari liabilitasnya, sehingga perusahaan kemungkinan untuk gagal bayar atau terjadi masalah utang atau bangkrut atau pailit masih sangat jauh karena secara likuiditas perusahaan sangat baik, total modalnya masih bisa mengcover total utangnya. Lalu untuk posisi arus kas di sini, untuk aktivitas arus kas dari aktivitas operasi tercatat positif 219 miliar dan untuk net cash flow-nya minus untuk tahun ini dikarenakan ada terjadi pembengkakan di arus kas keluar, di mana arus kas keluar dari aktivitas investasi tercatat sangat besar dari tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan ada penurunan arus kas dari perusahaan. Dan saat ini arus kas perusahaan yaitu 827,4 miliar rupiah. Dan tergolong sangat wajar kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, tadi secara kinerja untuk tahun berjalan ini Bluebird dengan kode saham BIRD ini kinerja perusahaannya bisa saya katakan sangat baik dikarenakan pendapatannya yang bertumbuh, serta labanya juga bertumbuh. Lalu untuk secara likuiditas perusahaan juga masih sangat baik di mana ekuitasnya masih bisa mengcover liabilitasnya, sehingga untuk kemungkinan perusahaan ini mengalami gagal bayar akan sangat kecil dan tergolong rasio utangnya saat ini masih sangat sehat. Secara kinerja perusahaan sangat baik sampai tahun berjalan ini. Lalu kita coba cek untuk valuasinya. Nah, kalau kita lihat valuasi di sini per hari ini dan jam ini dengan harga berarti 2120, book value tercatat 2146. Lalu rasio PER-nya 10,8 dan rasio PBV-nya 1. Nah, kalau kita lihat di sini dengan rasio seperti itu bisa kita lihat saat ini kalau kita analisa sekilas
bahwa sebenarnya PR-nya ini tergolong sangat murah karena PR 10 ini kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang 18,6, 28,6, 43 ini adalah PR yang paling kecil. Jadi semakin tinggi PR itu akan semakin baik karena menandakan bahwa perusahaan masih dihargai valuasi yang murah. Dan lalu kita lihat secara PBV, saat ini tercatat PBV 1 di mana tahun 2022 0,7, 0,6, 0,5. Untuk PBV memang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, namun perlu digarisbawahi untuk rasio PBV saat ini masih di level 1 untuk PT Bluebird, yang dimana angka tersebut cenderung sangat kecil bagi suatu perusahaan yang memiliki PBV 1 bahkan di bawah 1. Bisa dibilang perusahaan ini secara PBV masih tergolong murah. Nah, lalu kita coba cross check untuk historis harga sahamnya. Nah, berikut adalah grafik historis harga saham dari PT Bluebird. Coba kita lihat sekilas. Saat ini Bluebird dihargai di level 2120 dengan kondisi saat ini cenderung untuk uptrend. Kalau kita lihat di sini, kita coba cross check. Nah, di sini ada garis supportnya di level 1950 dan kemungkinan untuk PT Bluebird ini memang dalam waktu dekat akan mengalami sideways atau koreksi sedikit. Namun secara overall dari kinerja perusahaan ini sangat baik, rekan investor sekalian. Kinerjanya baik, labanya bertumbuh, valuasi itu golong sangat murah. Jadi untuk investasi secara jangka menengah dan jangka panjang, perusahaan ini cocok untuk diinvestasikan karena perusahaan memiliki kinerja yang sangat baik dan valuasi yang tergolong sangat murah. Dan untuk investor yang berinvestasi untuk jangka menengah dan jangka panjang, perusahaan Bluebird bisa menjadi suatu pertimbangan. Namun perlu digarisbawahi juga dengan catatan bahwa untuk nantinya laporan keuangan PT Bluebird Tbk masih bisa konsisten. Tidak untuk kemungkinan PT Bluebird akan tetap melanjutkan kenaikannya. Nah, itu tadi sedikit paparan dari kami dari PT Bluebird Tbk untuk Bapak Ibu. Kalau kita bisa simpulkan di sini, PT Bluebird memang memiliki fundamental yang sangat bagus dan juga valuasi yang tergolong sangat murah untuk saat ini. Jadi untuk yang ingin berinvestasi di jangka pendek dan menengah, perusahaan ini bisa menjadi pertimbangan. Namun di sini perlu saya tekankan bahwa rekomendasi dari kami sifatnya disclaimer, keputusan investasi tetap di tangan investor. Sekian paparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.